Tayyib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Babul i'rabi. Bab menjelaskan tentang i'rab. Apa itu i'rab? Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Yang namanya i'rab itu istilah dalam kaidah nahwu. Pengertiannya apa? Definisinya apa? Taghyiru awakhiril kalimi. Perubahan yang terjadi di akhir suatu kata, suatu kalimat, yang mana perubahan itu terjadi di huruf akhir kata. Jadi contohnya misalnya Zaidun. Jadi yang berubah itu dun dan din. Dun dan din. Nah itu ya, taghyiru awakhiril kalimi. Jadi yang dimaksudnya itu adalah ahwaluha, bukan hurufnya yang berubah, bukan dalnya yang berubah, akan tetapi harokat yang ada pada huruf dal, yang mana huruf dal adalah huruf terakhir pada kalimat Zaid. Liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha. Kenapa jadi berubah? Karena beraneka ragam amil-amil yang masuk kepada kalimat tersebut. Lafdhan au taqdiran. I'rabnya itu bisa secara lapas atau secara takdir. Secara lapas itu perubahannya terlihat secara kasat mata. Contohnya tadi dan atau dun dan din. Zaidun, zaidan, zaidin. Dapat dilihat oleh kasat mata. Au takdiran, perubahannya itu kira-kira atau dibayangkan saja bahwa terjadi perubahan, meskipun secara kasat mata tidak ada berubah pada huruf akhir pada kalimat tersebut. Kita lihat ta'aliknya yang pertama. Nomor 1 dan 2. Jadi di situ ada taghyiru awakhiril kalimi ay taghyiru ahwali awakhiril kalimi. Jadi yang berubah itu bukan akhir kalimat, akhir huruf akhir pada suatu kata. Bukan dun, bukan dalnya yang berubah, akan tetapi harokat yang terdapat pada huruf dal, yang mana huruf dal tersebut terletak pada akhir suatu kata, suatu kalimat. Ay haluha, hal ehwal si dal tadi harokatnya apa? Dunkah, dankah, dinkah. Nah itu yang terjadi, yang terjadi perubahan di situ, bukan di huruf dalnya. Kalau huruf dalnya berubah, maka otomatis maknanya pun bisa berubah. Liikhtilafil, nah itu ta'alik yang nomor 1 dan 2. Sekarang lihat ta'alik yang nomor 3. Liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha. Karena beraneka ragam, bermacam-macam amil yang masuk kepada kalimat tersebut. Kita lihat ta'alik yang nomor 3. Contoh, kita langsung ambil contoh. Ja'a Zaidun. Ja'a itu adalah amil. Liikhtilafil awamil. Amil. Amil itu berupa kalimat. Kalimatnya ja'a. Si amil itu mempengaruhi kepada si ma'mul. Ma'mulnya siapa? Zaidun. Ma'mulnya Zaidun. Dan mereka sama-sama kalimat. Kalimat ja'a itu mempengaruhi kalimat Zaidun. Dilihat dari segi pengaruhnya apa? Perubahan harokat akhir pada huruf huruf dal yang terdapat pada kata Zaidun. Nah, jadi berubahnya dun atau dan atau din tergantung amil. Amil itu kalimat yang sebelumnya yang membuat dia berubah menjadi rafa'kah, menjadi nasabkah, atau menjadi
khofat. Analoginya seperti ini. Yang namanya amil itu diumpamakan seperti api. Api mempengaruhi kepada ma'mul. Ma'mulnya siapa? Sesuatu yang hangus sebab api. Pengaruhnya apa? Akhirnya hangus. Fungsi api apa? Membakar. Sama seperti ja'a zaidun. Ja'a itu amil, mempengaruhi kepada si ma'mul. Si ma'mulnya siapa? Zaidun. Fungsinya apa? Fungsi ja'a di sini. Setelah ada ja'a, maka dia akan merofa'kan kalimat setelahnya. Karena ja'a di situ fi'il. Setiap fi'il kata kerja itu pasti mencari fa'il atau mencari subjek atau pelaku. Maka pelaku di situ hukumnya rofa karena dia adalah fa'il, dan fa'il itu termasuk dalam babu marfu'atil asma. Bab menjelaskan tentang isim-isim yang rofa, diantaranya adalah fa'il. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ra'aitu zaidan. Ra'aitu itu adalah amil dan dia adalah kalimat amil, sedangkan zaidan itu ma'mul. Gara-gara si ra'aitu, si amil yang bentuknya kalimat, maka si zaidan berubah harokatnya menjadi dan. Kenapa? Karena ra'aitu di sini adalah fi'il fa'il. Setiap fi'il fa'il itu mencari objek. Nah, objeknya itu yang menjadi ma'mul. Maka gara-gara si ra'aitu, gara-gara si amil, maka si amil tersebut berfungsi menasobkan si ma'mul, yang mana ma'mulnya adalah zaidan. Contoh yang ketiga, marartu bi zaidin. Aku berpapasan dengan zaid. Bi zaidin. Bi di situ amil, dia adalah kalimat. Kalimat apa? Kalimat huruf. Nah, si huruf itu mempunyai fungsi, apalagi huruf jar itu berfungsi menjarkan si ma'mul. Ma'mulnya siapa? Zaidin. Gara-gara amil, maka si ma'mul berubah. Yang mana amil yang huruf bi di situ fungsinya menjarkan kalimat setelahnya. Kalimat setelahnya menjadi ma'mul sehingga khofat berharokat kasroh. Itu contoh likhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha. Lafdzan au takdiran. Nah, yang namanya i'rab ini bisa i'rab secara lafaz, bisa secara takdir. Secara lafaz itu maksudnya jelas tertulis dun dan din. Ada amil sebelumnya, si amil membuat rofa atau merofa'kan kalimat setelahnya, yaitu zaidun. Si amil menasobkan kalimat setelahnya, yaitu ra'aitu zaidan. Zaidun, zaidan, dan marartu bi zaidin, bi zaidin. Nah, itu semuanya adalah amil dan ma'mul. Itu secara lapas. Maksud secara lapas tadi apa? Artinya i'rabnya, perubahannya terlihat secara kasat mata. Kita bisa lihat di situ ada dommatain atau dommatani, ada fathatani, ada kasrotani. Harokatnya tertulis jelas dan dapat lihat oleh kasat mata. Adapun i'rab secara takdir ditakdirkan atau dianggap ada, dibayangkan bahwa i'rabnya itu dibayangkan dommah atau dianggap dommah atau dianggap fathah atau dianggap kasroh. Dibayangkan dommah, dibayangkan fathah, atau dibayangkan kasroh. Contohnya, ja'al fata. Kita lihat, ra'aitul fata, marartu bil fata. Yang kita syahid adalah al-fata. Nah, al-fata dari contoh yang ke-1, kedua, dan ketiga tetap bacaannya fata. Sebetulnya seharusnya huruf akhir kalau melihat kepada i'rab lafzi, maka harusnya fata'u atau ra'aitul fata'a atau marartu bil fata'i. Itu kalau i'rabnya i'rab lafzi. Akan tetapi di sini adalah termasuk dalam pembahasan i'rab takdiri.
Kenapa? Karena dia merupakan fata tersebut isim maksur. Apa itu isim maksur? Isim maksur adalah isim yang akhiruhu alifun lazimatun. Jadi tulisannya ya, tapi dia dibaca alif. Al-fata bukan al-fati. Kenapa? Karena dia jadi alif itu ada alif biasa seperti contohnya aso, ada alifun maksuratun, dibaca alif tapi tulisannya huruf ya. Nah, al-fata di situ tidak bisa dikasih harokat. Kenapa? Karena memang secara kaidah dia istihalatun nutqi bihi. Jadi alif di situ tidak bisa diberi harokat, dibaca dengan berharokat karena sesudah memang kaidahnya seperti itu. Ja'al fata bukan fata'u. Jadi ketika mengi'rabnya adalah fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun alal alif. Ra'aitul fata maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun alal alif. Marartu bil fata. Bil fata itu adalah ismun majrurun wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun alal alif. Jadi di situ tidak ada perubahan secara kasat mata, cuma ditakdirkan, dianggap, dibayangkan bahwa ada perubahan secara takdir, secara perkiraan. Baik, demikian pelajaran kita hari ini terkait babul i'rab. Apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.